warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sekalian, apa kabar? Baik, kita kali ini akan membahas mengenai Microsoft Teams dan pengenalan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Teams. Baik, sebelum kita mulai ke pengenalan fiturnya, ada baiknya kita mengetahui bahwa Microsoft Teams ini merupakan salah satu aplikasi yang terdapat pada fasilitas Microsoft 365 yang fungsinya banyak sekali, terutama dalam hal edukasi, dalam hal pendidikan, terutama saat ini yang banyak kita terapkan yaitu pembelajaran jarak jauh. Karena di Microsoft Teams ini kita bisa membuat kelas, melakukan pertemuan ataupun meeting, webinar, dan juga bisa memberikan tugas, berkolaborasi dengan peserta didik, dengan sesama rekan sejawat ya, maksudnya guru ataupun rekan kerja lainnya ya. Nah, sehingga fungsinya sangat banyak sekali. Oke, kita mulai, kita buka langsung Microsoft Teams-nya. Tinggal kita, apabila sobat sekalian belum menginstal, silahkan diinstal, ataupun juga dengan cara menginstalnya dengan mengetik Microsoft Teams di Google Chrome ataupun browser lainnya, nanti akan keluar sendiri dan bisa kita install. Ini tadi saya sudah klik Microsoft Teams, tinggal kita klik lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk, ada option itu menuliskan alamat akun kita ya, karena untuk bisa masuk Microsoft Teams kita harus punya alamat akun, dan bagusnya sebaiknya alamat akun kita itu memang alamat akun Deploy Office 365 atau Microsoft 365. Tapi kalau tidak bisa, ya boleh juga sebagai membuat akun dari nomor handphone ataupun dari alamat Gmail kita juga bisa sebenarnya ya, atau Outlook. Tapi fasilitasnya beda dengan yang akun Office 365. Minimal bedanya adalah cloud-nya. Kalau dari akun Office 365 itu bisa mencapai 5 TB. Sedangkan kalau dari akun Gmail atau akun biasa, nomor handphone ya, itu hanya 1 GB. Ya, dan juga aksesnya itu lebih banyak itu. Penggunaan aplikasinya itu menggunakan akun Office 365, dan cara untuk deploy-nya caranya adalah biasanya sekolah yang memiliki domain ech.id ataupun juga kantor-kantor yang berinstitusi pendidikan ACID ya, PTN, PTS, itu bisa mendapatkan akun gratis. Nanti pada session berikutnya lah akan saya jelaskan bagaimana cara mendeploy Office 365. Nah, sekarang kita fokus ke Teams dulu. Nah, ini karena saya sudah punya akun, saya akan tinggal masukkan alamat akun saya saja. Misalnya Muharis. Nah, S@ig. Nah, saya menggunakan akun ig.or.id. Nah, seperti ini. Lalu ada loading. Nanti akan ditanyakan password juga. Tinggal masukkan passwordnya. Sign in. Nah, lalu di sini ada allow my organization to manage device, lalu no sign into this apply application only. Ya, saya pilih di sini karena saya ternyata banyak device juga ya, jadi lebih baik saya klik yang ini karena ada akun sekolah, akun IG ya, akun organisasi, belum lagi yang lain-lain.
Dan syaratnya kalau punya akun harus banyak hafal password gitu sobat sekalian. Oke, masih menunggu. Kita tunggu sebentar lagi. Dan keunggulan tips ini tadi saya sampaikan bahwa di sini bisa berkolaborasi, dilakukan pengelolaan kelas, lalu juga bisa melakukan meeting ya. Kalau kita menggunakan aplikasi lain, untuk meeting aplikasinya ada lagi, untuk kelas ada lagi, untuk membuat soal ujian ada lagi, dan sebagainya. Nah, ini dia sudah tampil aplikasi Microsoft Teams-nya ya. Nah, yang perlu kita lihat adalah yang pertama di sini, ini tanda panah di kiri, ini menunjukkan navigasi tanda back dan forward ya. Kalau di Word dan sebagainya itu ya, aplikasi lain, ini forward atau berikutnya, ini kembali apabila kita misalnya ingin back dari aplikasi ini. Misalnya ada tampilan sebelumnya, kita klik aja backnya di mana gitu. Oh, ternyata seperti ini. Kalau ini langsung menunjukkan organisasi, salah satu Teams ya, atau kelas yang sudah kita buat. Lalu ini ada aktivitas ini berisi notifikasi atau pemberitahuan tentang aktivitas yang terdapat di dalam kelas di Microsoft Teams kita ya. Di sini kita klik coba. Nah ya, ada beberapa aktivitas. Nah, kalau kita klik ya, nanti akan ada informasinya, bisa berupa percakapan, bisa berupa misalnya ini informasi tugas ya, atau post test dan sebagainya. Lalu ini ada obrolan ini ya percakapan ya. Nah, seperti ini kan, ini ada saya dapatkan chat ya, satu dari peserta kegiatan ya. Nah, ini dia masuknya di obrolan. Lalu tim ini berarti menunjukkan semua kelas atau semua tim yang kita buat di sini. Misalnya di sini ada 4 tim ya, yang sudah dibuat, yang sudah pernah saya buat ataupun juga yang saya ikuti ya. Nah, kalau ini semua sebenarnya saya ikuti, belum ada yang saya buat sendiri sebenarnya. Nah, lalu ini tugas merupakan menu yang menampilkan tugas-tugas ya, yang dibuat ataupun juga yang dilakukan penilaian pada ini ya, pada kelas Teams ini. Misalnya ini ada tugas dari klub DD Seks 3, ada DD modul ya. Jadi ketika kita mau mengerjakan tugasnya ya, kita tinggal klik lalu klik berikutnya seperti itu. Saya contohkan nih. Nah, ini masih kosong tugasnya karena memang belum dibuat ya, seperti itu. Lalu ini ada kalender ini nanti fungsinya adalah untuk membuat jadwal rapat. Nah, seperti ini kan, ada rapat, sekarang ada rapat baru. Nah, tinggal bagaimana atau kapan yang akan kita jadwalkan untuk rapat tersebut ya. Kalau mau membuat jadwal rapat, tinggal di sini klik, ada pilihan jadwalkan rapat atau acara langsung live event. Nah, untuk acara langsung ini juga bisa kita jadwalkan nanti ya, karena antara rapat dengan acara langsung ini dia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, ada keistimewaannya ya. Nah, kalau jadwal rapat ini kan dia bisa mencapai 300 orang. Kalau live event ini, acara langsung ini bisa mencapai 10.000 orang pun bisa ya, walaupun ada bedanya. Misalnya kalau dia rapat ini kan berarti peserta bisa menghidupkan atau menyalakan video, mengaktifkan video. Sedangkan kalau dia live event tidak bisa, hanya bisa menonton saja atau menyaksikan dari presenter ya, yang menjadi presenter rapat, presenter live event.
Lalu ini panggilan, mana salahnya panggilan ini apabila kita ingin melakukan panggilan terhadap salah satu rekan kita di tim ini ataupun juga dengan siswa, itu bisa tinggal kita nanti buat kontaknya saja. Setelah ada kontak, tinggal kita lakukan panggilan. Pesan suara pun bisa, ya. Dan di sini ada riwayat panggilan apabila kita ingin melihat riwayat panggilan yang sudah pernah terjadi. Gitu. Selanjutnya ini ada file. Nah, menu file ini banyak sekali. Ini berisi file-file yang pernah kita ataupun yang pernah kita akses ya, yang terdapat di aplikasi Teams ini. Seperti ini sudah banyak yang pernah saya akses, surat pernyataan, surat sebaran flora fauna dan sebagainya. Nah, ini berarti file-file yang sudah pernah saya akses, baik yang saya upload ataupun yang bukan saya upload ya, yang saya akses. Ya. Dan di sini ada rekap unduhan apabila saya pernah mengunduh. Ya, ternyata belum ada. Ya. Oh, ini kalau dia folder di komputer. Lalu di sini ada titik 3 yang berisi aplikasi tambahan yang bisa kita gunakan untuk menjadi fasilitas Microsoft Teams ya. Misalnya di sini ada Azure Boards, ini Help ya, bantuan Edu Class Notebook, Edu Staff Notebook, giliran kerja, Jira Cloud, OneNote, Planner, Stream, Foo, Wiki dan sebagainya. Malah kalau kita klik aplikasi lainnya itu banyak sekali, Bapak. Nah, tinggal mau yang mana ya kan kita gunakan. Ada Microsoft Form ya. Ini Insight, YouTube, Flow, Flipgrid ya. Flipgrid pun bisa di Nearpod juga bisa digunakan di sini Bapak Ibu ya. Mungkin nanti akan saya buat juga lain kali bagaimana menggunakan Nearpod dalam Microsoft Teams ya. Lalu Jira Server, Virtual Calendar ya, Quizlet ini. Nah, Webex pun bisa, tapi saya rasa nggak perlu ya, karena kita sudah ada menu meetingnya di sini ya. Tapi bisa saja sebenarnya ya. Dan banyak lainnya. Oke, ini aplikasi tambahan yang bisa digunakan ya. Untuk Microsoft Teams ya. Lalu di bawahnya ada tombol bantuan ya, untuk melihat bagaimana topik, pelatihan dan sebagainya ya. Nah, seperti ini. Apabila kita ingin mencari informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan Microsoft Teams. Oke. Lalu di sebelah kanan ini ada gambar foto profil ya, Bapak Ibu, karena di sini memang fungsinya menunjukkan foto profil dan juga profil pengguna aplikasi. Misalnya di sini ya ada profil saya, nama saya. Kalau mau mengubah gambar bisa. Lalu di sini statusnya, apakah online, sibuk dan sebagainya ya. Lalu di sini ada pengaturan juga ya. Pengaturan banyak ini ya, pengaturan umum, privasi dan sebagainya. Penggunaan bahasa pun di sini lagi yang bisa kita ubah ya. Tuh. Oke. Lalu bisa juga memeriksa pembaharuan ya. Nah, di sini ada memeriksa pembaharuan. Kami akan memeriksa dan menginstal pembaharuan selagi Anda terus bekerja. Nah, berarti itu sedang dilakukan pemeriksaan pembaharuan. Nah, apabila masih ada tulisan seperti ini berarti masih melakukan pembaharuan. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau sudah selesai gini berarti sudah selesai pembaruannya. Oke Bapak Ibu ya,
Itu tadi tentang pengenalan fitur-fitur yang terdapat pada Microsoft Teams. Lalu kita kembali ke Teams-nya lagi, ke kelasnya lagi. Nah, bagaimana cara membuat kelas ya tadi, membuat kelas baru di dalam Microsoft Teams. Nah, tadi kita tinggal klik Teams, lalu di sini ada bergabung atau buat tim ya. Tinggal diklik bergabung atau buat tim. Nah, karena tadi kita adalah akan membuat kelas, berarti kita nanti akan mengklik buat tim. Tapi kalau kita mau masuk ke kelas yang sudah dibuat oleh orang lain, kita tinggal masukkan kodenya saja apabila kita mendapatkan kodenya. Nah, ini kita tinggal buat tim. Lalu kelas yang seperti apa yang akan kita buat? Karena sebagai guru biasanya untuk mengajar kita menggunakan memilih kelas ya, karena nanti ada beberapa khasnya. Ciri khasnya yaitu adalah adanya penilaian. Kalau dia di kelas yang lain tadi, dia tidak ada penilaian seperti itu, Bapak sobat sekalian. Nah, misalnya ini namanya, misalnya saya buat namanya ke mata pelajaran saya saja ya, geografi 10. Lalu berikutnya seperti ini Bapak Ibu ya, sobat sekalian. Nah, di sini ada guru dan ada siswa. Nah, untuk siswa bagaimana? Misalnya kalau kita mau mencari atau menjadikan beberapa teman menjadi siswa ya, seperti ini misalnya ya, 2 orang lah misalnya saya jadikan siswa. Nah, seperti ini ya, contoh ya, 2 orang teman saya jadikan siswa, lalu saya klik tambahkan. Nah, seperti ini nanti akan sudah jadi siswa saya. Nah, ini tampilan kelas apabila yang sudah yang kita buat ya. Selamat datang di geografi kelas 10 ya. Dan di sini ada beberapa menunya, yaitu umum, postingan, file, buku catatan kelas, tugas, nilai, dan tambahkan tab apabila kita ingin menggunakan aplikasi-aplikasi tambahan lainnya. Seperti itu. Lalu di sini ada tim, ya, konten saluran. Lalu ini rapat apabila kita ingin mengadakan rapat ya. Kalau mau jadwal juga bisa. Jadi tidak harus dari kalender ya, dari timnya saja kita sudah bisa membuat jadwal rapat. Ini info saluran. Lalu titik 3 ini ada opsi-opsi lain ya, kelola saluran, dapatkan email, buka di SharePoint, buka tautan dan sebagainya ya. Nah, tadi apabila kita ingin menambahkan siswa, kita tinggal mengetik atau mengklik nama-namanya saja ya Bapak Ibu. Dan itu cara yang pertama. Dan juga kita bisa memasukkan rekan guru yang lain apabila kita ingin berkolaborasi dengan guru yang lain ya. Bisa juga kita masukkan. Nah, lalu yang kedua, cara yang kedua adalah dengan membagikan kode Teams ya Bapak Ibu. Caranya gimana? Dari sini geografi kelas 10 titik 3 ini nanti kita klik kelola tim ya, seperti ini. Lalu kita klik pengaturan. Nah, di sini ada banyak ya, tema tim, izin anggota dan sebagainya ya, banyak pengaturan yang bisa kita gunakan untuk mengelola tim ini, mengelola kelas ini. Nah, karena tadi kita akan membagikan kode tim, berarti kita klik kode tim. Nah, di sini tinggal kita klik buat, lalu ada kode timnya. Nah, inilah yang akan kita bagi ke siswa yang belum bergabung di kelas kita. Tinggal salin, lalu paste di ya macam-macam, bisa grup WhatsApp, bisa Facebook dan sebagainya. Kira-kira media sosial yang bisa aman, yang bisa kita jadikan informasi bagi siswa untuk bisa masuk ke kelas kita di
Microsoft Teams ini seperti itu. Dan lalu yang kedua juga itu kalau dia statusnya yang memiliki akun Office 365 ya, seperti ini kan, akun Office 365. Dia ada domainnya or ID kalau ini, kalau dia sekolah sch.id. Nah, apabila kita ingin memasukkan siswa yang tidak memiliki akun Office 365, bisa juga Bapak Ibu, tapi kita memasukkannya dari tambahkan anggota atau cara yang pertama, tidak bisa menggunakan cara yang kedua karena dia statusnya, kalau dia domainnya berbeda dengan domainnya kita buat, maka dia nanti akan statusnya menjadi tamu ya. Misalnya di sini saya akan coba memasukkan, nah ini ya, memasukkan nama saya yang domainnya berbeda nih. Tapi kalau saya mau masuk menggunakan akun ini, menggunakan kode tadi, tidak bisa. Tapi kalau dimasukkan, saya bisa. Nah, ini berhasil. Tapi tadi statusnya sebagai tamu. Nah, saya sudah masuk. Kita cek di kelola tim. Nah, anggotanya bertambah. Tuh, nama saya dan statusnya menjadi tamu karena domainnya beda, sobat sekalian. Dan juga nanti aksesnya ada beberapa yang terbatas seperti itu. Tapi untuk bisa mengikuti, misalnya untuk mendapatkan tugas, lalu nanti webinar atau meeting, itu tetap bisa dengan syarat ketentuan yang berlaku ya, itu. Dan bisa dilakukan trik-trik sehingga tamu ini bisa mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah kita buat, walaupun memang tidak bisa maksimal. Misalnya dia tidak bisa membuat kelas sendiri, dia tidak bisa jadi perannya pasif, tapi bisa diikutkan seperti itu, intinya seperti itu. Baik Bapak Ibu, sobat sekalian, rekan-rekan ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana membuat kelas ya. Lalu nah, ini ada sedikit tambahan. Di sini ada unggah materi kelas dan temukan bantuan pelatihan. Ini tadi sama seperti Khayal. Kalau unggah materi kelas ini fungsinya adalah untuk mengunggah materi yang akan kita gunakan di kelas tersebut. Nah, perbedaannya apabila kita unggah di dalam ini, maka file kelas ini hanya bisa disimpan di sini dan siswa hanya bisa membaca. Dan yang bisa melakukan pengeditan itu hanya pengajar atau gurunya. Sedangkan siswa hanya bisa melihat saja atau mengakses untuk melihat saja. Tapi untuk yang lainnya dia tidak bisa. Nah, kalau bagaimana mengunggahnya? Tinggal kita unggah saja di sini, file, pilih file ya, lalu kita cari materi ajarnya. Misalnya ini bahan ajar. Nah, seperti ini. Langsung saja kita klik open. Lalu nanti ini aplikasinya atau filenya mengunggah sendiri. Nah, seperti itu. Ya. Nah, di sini terlihat mengunggah 3 item. Berarti ada 3 file yang sedang diunggah. 1 sudah berhasil. 2 lagi masih proses. Ya. Ini mengunggah 3 item. Jadi sudah kelihatan ya perkembangannya yang akan kita upload Bapak Ibu. Ini masih proses. Nah, dan sebentar lagi selesai. Nah, finish ya, ada 3 materi yang sudah saya masukkan di file ya, di bagian file. Nah, di postingan tadi masih seperti ini.
Apabila kita ingin memulai percakapan, nanti silakan di sini nanti dibuat ya, hai atau salam pembuka terhadap peserta didik, itu bisa. Lalu ini buku catatan kelas. Ini akan saya buat videonya dengan sesi yang berbeda ya. Bagaimana membuat buku catatan kelas notebook, OneNote ya, di dalam kelas Microsoft Teams. Lalu ini tugas, tadi sudah saya sampaikan mengenai tugas. Untuk bagaimana cara membuat tugasnya nanti akan kita buat dalam video yang berbeda. Lalu ini nilai ini rekapitulasi nilai dari tugas-tugas yang sudah dibuat. Nah, karena tugasnya belum ada, berarti nilainya pun belum ada. Seperti itu. Baik sobat sekalian, mungkin saja bisa saya sampaikan tentang pengenalan fitur Microsoft Teams dan membuat kelas yang baru. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.